Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang fenomena tasyrik di negara-negara Muslim. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Pengkodifikasian hukum Islam. Sebelumnya masih termuat dalam kitab-kitab fikih. Menjadi undang-undang adalah prestasi tersendiri bagi umat Islam. Hukum Islam yang termuat dalam kitab-kitab fikih ini sebenarnya telah menjadi hukum dalam kehidupan umat Islam beberapa abad lamanya. Akan tetapi, upaya penghimpunan atau kodifikasi dalam suatu kitab undang-undang baru dimulai oleh Turki tahun 1917, yaitu majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Tujuannya adalah dengan hukum Islam dapat dioperasionalisasikan dengan mudah oleh umat Islam. Nah, kemudian fenomena tasyrik di beberapa negara seperti di Turki, Mesir, Arab Saudi, Pakistan, Malaysia, dan Maroko. Untuk negara Turki, Sulaiman Al-Qonni yang berkuasa antara tahun 1520 sampai 1566 Masehi adalah sosok khalifah yang memiliki wibawa yang luar biasa di kalangan masyarakat Turki Utsmani. Karena produk perundang-undangannya yang berhasil diundangkan di zamannya dan menjadi pegangan bagi generasi selanjutnya. Secara garis besar, hukum pada masa Turki Utsmani dapat dilihat dari dua era, yaitu masa sebelum Tanzimat tahun 1300 sampai 1839 Masehi dan masa pasca Tanzimat 1839 sampai 1924 Masehi. Tanzimat sendiri adalah terma yang berasal dari bahasa Turki yang arti dasarnya adalah regulasi, yakni suatu periode reformasi sosial dan politik untuk mengubah Kesultanan Turki Utsmani dengan cara mengintegrasikan ke dalamnya lembaga-lembaga yang sengaja dijiplak dari Eropa Barat. Tanzimat di bidang hukum adalah upaya penggalakan peraturan dan perundang-undangan dalam rangka pembaharuan hukum di Turki Utsmani. Pengembangan sistem peradilan. Nah, ini. Pengembangan sistem peradilan di Turki Utsmani akan lebih jelas kelihatan bila dikaitkan dengan masa sebelum Tanzimat. Pada masa sebelum Tanzimat, peradilan Islam terkait erat dengan kedudukan Sultan sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala urusan agama. Lembaga-lembaga hukum yang didirikan berkaitan dengan masalah sipil, politik, militer, dan tata usaha negara. Nah, kewenangan peradilan yang ada ketika itu dibagi kepada dua, yaitu kewenangan hukum atau peradilan syariah yang disebut qadhi dan kewenangan dalam hukum-hukum non-syariah yang disebut syurtah. Kekuasaan qadhi diatur secara hierarki mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Seluruh kekuasaan qadhi ini dikepalai oleh Qadhi Al-Qudot yang identik dengan Ketua Mahkamah Agung sekarang ini dan berkedudukan di ibu kota kerajaan dan Istanbul. Nah, Qadhi Al-Qudot ini membawahi atau mengepalai satu Al-Qadhi yang berwenang menangani perkara-perkara sipil, bukan perkara militer. Yang kedua, Qadhi Al-Jud atau Qadhi Al-Ashkari yang berwenang menyelesaikan masalah di bidang militer. Dan yang ketiga, Nazir Al-Mazalim, yakni pejabat kehakiman yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan penyelewangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau peradilan tata usaha negara. Nah, tugas Nazir Al-Mazalim ini adalah antara lain menyelesaikan perkara-perkara perlakuan tidak adil atau penganiayaan terhadap rakyat seperti penetapan pajak yang terlalu tinggi dan sita harta yang tidak sah. Nah, setelah masa Tanzimat 1839 sampai 1924,
Peradaban Islam mengalami perubahan yang cukup berarti. Tanzimat ini sendiri tampaknya muncul sebagai reaksi terhadap semakin buruknya kondisi Turki Utsmani abad 19 Masehi. Pada kehidupan sosial menjadi kaos, konun, dan hukum tidak lagi berwibawa di mata sultan dan para pembesar, ditambah dengan semakin rusaknya institusi militer yang ada. Selanjutnya, kondisi ini dipengaruh pula oleh semakin jatuhnya realisasi keadilan dan semakin minimnya perhatian terhadap kepentingan rakyat. Akhirnya, pendukung Tanzimat berhasil menetapkan piagam Wilhan pada tahun 1839. Setelah piagam ini ditetapkan, undang-undang dan peraturan yang didasarkan pada piagam dimaksud serta lembaga pendudukannya bermunculan. Di antaranya pada tahun 1840 ditetapkan Undang-Undang Hukum Pidana yang di dalamnya termuat ketentuan anti korupsi. Tahun 1847 didirikan mahkamah-mahkamah baru untuk urusan pidana. Tahun 1850 ditetapkan pula Undang-Undang Hukum Dagang yang bersumber pada Hukum Dagang Prancis. Nah, pada tahun 1856 diumumkan pula piagam baru yang bernama Piagam Humayun. Setelah lahirnya Piagam Humayun, lahirnya Undang-Undang Hukum Tanah pada tahun 1858. Nah, pada tahun yang sama muncul pula Undang-Undang Hukum Pidana yang diambil dari hukum Prancis dan Italia. Kemudian, pada tahun 1861 muncul Undang-Undang Pokok Peradilan Dagang. Sedangkan pada tahun 1863 lahir Undang-Undang Hukum Laut. Pembaruan hukum 1. Adopsi dari hukum barat. Modernisasi hukum pada Kerajaan Utsmani dimulai pada pertengahan tahun 1800 dengan melakukan beberapa proyek kodifikasi di mana sebagian di antaranya masih tetap memiliki pengaruh jauh setelah runtuhnya kerajaan tersebut. Modernisasi dimulai dengan upaya pengkodifikasi hukum pidana Islam pada tahun 1840 Masehi dan 1851 Masehi, yang kemudian diikuti oleh pengadopsian terhadap dua perundang-undangan yang terinspirasi oleh hukum Prancis, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 1858 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 1879. Kemudian majalah Al-Ahkam Al-Hadiyah, belum. Proses modernisasi hukum Kerajaan Utsmani yang paling monumental adalah majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, yaitu himpunan undang-undang hukum perdata yang dikeluarkan antara tahun 1869 dan 1876. Majalah ini merupakan suatu upaya untuk memberdayakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam karya-karya fuqaha mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi di wilayah kekuasaan Kerajaan Utsmani untuk menciptakan suatu undang-undang modern tentang hukuk, iltizam, komitmen material, dan beberapa prinsip acara perdata. Nah, majalah ini terdiri dari 16 bab, yakni tentang 1. Jual beli, 2. Sewa menyewa, 3. Tanggung jawab, 4. Pemindahan utang piutang, 5. Gadai, 6. Titipan, 7. Hibah, 8. Rampasan dan pengerusakan, 9. Pengampuan, paksaan, dan hak beli dengan paksa, 10. Syarikat dagang, 11. Perwakilan, 12. Perdamaian dan pembebasan hak, 13. Pengakuan, 14. Gugatan, 15. Pembuktian dan sumpah, 16. Peradilan dan pemeriksaan di pengadilan. Kemudian yang kedua Mesir. Pak. Dalam catatan sejarah, Mesir pernah diduduki oleh beberapa kerajaan, dimulai dari masa Fir'aun, Yunani, dan Romawi, Al-Khalifah Ar-Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Menurut A.J. Butler, pendudukan negara atau kerajaan tersebut mulai menyebabkan Mesir jatuh dalam situasi yang tidak menguntungkan. Bahkan seluruh organisasi pemerintah di Mesir diarahkan untuk tujuan memeras keuntungan bangsa terjajah untuk kepentingan penguasanya. Di satu sisi, banyaknya negara yang menguasai Mesir
membawa nilai-nilai positif, tetapi di pihak lain mau tidak mau terjadi asimilasi budaya dan politik. Lebih dahsyatnya lagi, asimilasi itu terjadi dalam aspek perundang-undangannya. Toha Hussein menuturkan bahwa mereka yang berada dalam roda pemerintahan Mesir modern lebih cenderung mengikuti pola Raja Louis di Prancis daripada mengikuti pola Abdul Hamid di Turki. Mereka membentuk pengadilan-pengadilan negeri dan melakukan hukum barat daripada hukum Islam. Fase pembaruan kodok. Nah, ada mahkamah court, mahkamah mukholitah, mahkamah ahliyah, dan mahkamah syariah. Mahkamah mukholitah yaitu menangani kasus-kasus yang terjadi antara sesama orang asing yang mendapat hak-hak istimewa atau antar orang Mesir. Mahkamah ini menangani kasus perdata dan pidana secara struktural terdiri dari mahkamah ibtidaiyah, mahkamah juzirah, dan mahkamah istiqnaf. Sidang-sidang yang dilakukan mahkamah ini tetap dipimpin oleh hakim asing, sekalipun sebenarnya tidak dijumpai diktum yang melarang hakim-hakim Mesir untuk menjadi pemimpin. Yang kedua, mahkamah ahliyah, yaitu menangani kasus-kasus hukum, perdata, dan pidana yang terjadi di kalangan orang Mesir atau orang asing yang menjadi hak istimewa. Mahkamah ini terdiri dari mahkamah ibtidaiyah, mahkamah juzirah, dan mahkamah naqad. Yang ketiga, mahkamah syariah, yaitu hanya menangani kasus hukum yang menyangkut al-ahwal asyasiyah seperti nafkah, talak, dan waris. Dan itu terbatas bagi orang-orang Mesir beragama Islam, sedangkan bagi non-Muslim ditangani oleh Majelis Milyah. Fase setelah penghapusan hak-hak istimewa. Pada tahun 1937, Mesir dan Inggris mengadakan persetujuan tentang penghapusan hak istimewa yang sebelumnya diberikan kepada orang asing. 5 bulan setelah persetujuan ini, Mahkamah Konsuliah dihapuskan dan tugasnya dialihkan ke Mahkamah Mukholitah. Pelimpahan ini hanya bersifat sementara karena Mahkamah Mukholitah juga pada berkembangnya berikut dihapuskan pada tahun 1949. Adapun sumber-sumber konun dan kedudukan syariat Islam di Mesir sebagaimana yang ditetapkan pada tahun 1948. Undang-undang Al-Mukhalita dan Ahli yang pada hakikatnya berasal dari Undang-Undang Prancis. Yang kedua, Undang-Undang Perdata Modern. Yang ketiga, Hukum Mesir sesuai kebutuhan negara. Yang keempat, Syariat Islam sebagai sumber resmi. Yang ketiga, Saudi Arabia. Sejarah Kerajaan Arab Saudi bermula sejak abad ke-12 Hijriah atau abad ke-18 Masehi. Ketika itu di jantung Jazirah Arabia, tepatnya di wilayah Najd yang secara historis sangat terkenal. Lahirnya negara Saudi yang pertama didirikan oleh Imam Muhammad bin Saud, terletak di sebelah barat laut kota Riyadh pada tahun 1175 Hijriah sampai atau 1744 Hijriah. Periode awal negara Arab Saudi ini berakhir pada tahun 1233 Hijriah sampai 1818 Hijriah. Nah, periode kedua dimulai ketika Imam Faisal bin Turki mendirikan negara Saudi kedua pada tahun 1240 Hijriah sampai 1824 Masehi. Periode ini berlangsung hingga tahun 1309 Hijriah sampai 1891 Masehi. Konstitusi dan hukum dasar pemerintahan.
Saudi Arabia pada dasarnya tidak memiliki konstitusi formal. Meskipun Saudi Arabia belum memiliki undang-undang dasar tertulis, namun kerajaan Saudi Arabia telah menyatakan bahwa kaidah-kaidah pokok yang terkandung dalam Al-Quran dianggap sebagai undang-undang dasar kerajaan Saudi Arabia. Dengan perkataan lain, Al-Quran dan As-Sunnah adalah undang-undang dasar tertulis kerajaan Saudi Arabia. Hukum dasar pemerintahan Saudi Arabia ini yang mengatur sistem pemerintahan dan hak dan kewajiban pemerintah serta warga negara. Hukum dasar ini ditetapkan sebagai dekret kerajaan. Dokumen ini dikodifikasikan prosedur birokrasi dan dilarang instansi pemerintah dari sewenang-wenang menahan warga dan melanggar privasi mereka. An-Nizam An-Nizam Al-Asasi 3 tahun 1412 terdiri dari 83 pasal yang terbagi atas 9 pasal. 1. Prinsip-prinsip umum, sistem pemerintahan, anggota masyarakat Saudi, prinsip-prinsip ekonomi, hak dan kewajiban, kekuasaan negara, urusan keuangan, otoritas kontrol dan audit, dan ketetapan umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ahmad Asrodi Maulidani. Selanjutnya yaitu tarikh tasyrik di Pakistan. Pakistan merupakan salah satu wilayah dari Sind, Buluchistan, provinsi perbatasan barat laut, dan sebagian wilayah Punjab dan Bengal terdiri dari masyarakat yang belum pernah membentuk sebuah bangsa, dan mereka terdiri dari masyarakat yang belum pernah membentuk sebuah bangsa, dan mereka memiliki keragaman etnik dan bahasa. Pakistan terbentuk berdasarkan keyakinan kuat bahwasanya umat muslim di India membutuhkan sebuah negara sendiri untuk mengamankan kelangsungan politik mereka. Hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan di Pakistan antara lain yakni organisasi hukum keluarga Islam tahun 1961, Syariah, hukum personal Muslim Application Act 1962, UU tentang perubahan peraturan keluarga dan mas kawin tahun 1963 sampai 76, dan terakhir yakni pembaruan undang-undang dasar negara dan islamisasi setiap aturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan pidana perdata maupun hukum personal pada tahun 1977 1979 sampai 1987. Politik hukum keluarga Islam di Pakistan yang menjadi undang-undang terpenting dengan hal ini adalah yakni Child Marriage Restraint Act 1929, kemudian Dissolution of Muslim Marriage Act 1939, dan Muslim Family Laws Ordinance 1961. Poligami di Pakistan menetapkan bahwa hukumnya itu boleh dengan izin terlebih dahulu dari pengadilan atau arbitration council dan istri-istrinya. Sementara bagi yang melanggar hal ini dapat dihukum dengan hukuman penjara atau denda. Kemudian tarikh tasyrik di Malaysia. Konstitusi Malaysia yakni prinsip-prinsip permusyawaratan, keadilan, persamaan, dan kebebasan. Hukum tentang prinsip musyawarah dalam konstitusi Malaysia tidak dijumpai secara tegas pengaturan mengenai prinsip ini. Sedangkan prinsip keadilan dan persamaan Malaysia antara lain telah menerapkan prinsip-prinsip itu melalui pasal 7, 8, 7 dan 8 konstitusi
konstitusinya. Dalam pasal 2 diatur tentang kemungkinan pembatasan terhadap hak-hak tersebut oleh parlemen apabila ternyata batasan itu dilakukan untuk keamanan negara. Hukum Islam atau hukum keluarga Islam merupakan salah satu hukum status personal yang paling maju dan tercerahkan dalam dunia muslim. Diamendir untuk lebih memudahkan perceraian dan poligami bagi laki-laki dan untuk mengurangi kehilangan haknya untuk mendapatkan biaya hidup. Jika ia tidak tunduk kepada suaminya, mereka bertanggung jawab atas biaya hidup anaknya yang tidak sah. Poligami di Malaysia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Malaysia tentang boleh atau tidaknya poligami, ada 3 hal yang perlu dibicarakan, yakni dari segi syarat, alasan pertimbangan, dan prosedur. Dalam perundang-undangan Malaysia tidak ada penegasan tentang prinsip perkawinan. Tarikh tasyrik di Maroko. Maroko merupakan sebuah negara kerajaan yang terletak di bagian barat Laut Afrika. Penduduk asli Maroko adalah Berber, yaitu masyarakat kulit putih dari Afrika Utara. Mereka konon masih mempunyai garis keturunan dengan Rasulullah dan merupakan penganut agama Islam bermadzhab Maliki. Kemudian hukum Islam di Maroko. Nah, di sini ada 5 hal, yakni mencakup usia dalam perkawinan, poligami, perkawinan bersyarat, pembubaran perkawinan dan pengadilan, talak, hukum warisan, beserta polisi pembunuh. Masalah poligami di Maroko melarang secara mutlak aturan mengenai poligami, yang mana hal itu merupakan sebuah prinsip yang bermaksud membatasi terjadinya poligami dan harapan dapat diterapkan prinsip keadilan bagi para istri. Kemudian perkawinan bersyarat. Dalam ayat 38 Undang-Undang Keluarga Personal 1958 menyatakan bahwa jika sebuah ikatan perkawinan disertai dengan persyaratan yang bertentangan dengan hukum syariat atau esensi dari perkawinan, maka perkawinan dapat dianggap sah. Persyaratannya lah yang tidak berlaku. Dan kemudian yang terakhir, yakni talak hulu. Di Maroko, aturan tentang hulu diambil dari madzhab Maliki dengan tekanan pada kebebasan istri pada transaksi tersebut. Imam Malik mengatakan jika istri selama perkawinan tidak merasakan kebahagiaan, bahkan merasa didolimi, maka istri boleh menuntut cerai dengan mengembalikan sejumlah mahar yang telah diberikan suami kepadanya. Sekian dari kami. Apabila ada salah ucap maupun kata ataupun khilaf yang lain, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.